Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dimudahkan menjadi bersama-sama untuk menyambung silaturahmi di antara kita. Bagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya adalah sambunglah silaturahmi. Untuk itu mudah-mudahan Allah melancarkan amal kita dan memudahkan rezeki kepada kita sekalian. Dan marilah rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk ketingkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Samsudin Ustaz Jajarannya, dan mohon izin Pak Yai Imam kalau saya menyampaikan benar yang salah, saya berarti untuk menegurnya, karena sesama kita harus saling mengingatkan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kita ini termasuk balita banyak di atas 50 tahun, karena ada yang berusia di bawah 50 tahun yang telah kita paksa, sehingga dari kita renungkan salah satu proses penciptaan kita sebelum kita hadir di dunia, yaitu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, bahwa Allah telah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap diri. Pertanyaannya, apakah kita keyakinan pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanya kepada kita sekalian sebelum roh kita masing-masing dimasukkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing? Maka oleh Allah diingatkan, karena banyak di antara kita yang mudah lupa. Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang ingat tadi jam 5 ngapain, nggak ada yang ingat. Pas jam 5 tadi kita ngapain? Apa yang masih ingat? Itu baru hari ini, apalagi yang jauh-jauh hari di alam roh kita, bahwa kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai manusia. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung karena Allah menjadikan kita menjadi manusia yang tugasnya manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah proses roh itu dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, maka sebelumnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang belajar di ilmu kedokteran, yang mungkin bagi sekarang sesuatu yang lumrah saja, tetapi pada waktu itu sesuatu informasi yang luar biasa, yaitu dalam surat Al-Ghafir ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang proses kejadian manusia yang
diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala Billahi minasyaitonir rajim huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'alakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari zat jasmani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seseorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami. Alaqah itu menurut bahasa itu sesuatu yang menempel, tapi terlanjur di dalam bacaan Al-Quran kita itu selalu segumpal darah. Maka kalau proses kedokteran mengatakan nggak ada segumpal darah, dan ada sesuatu yang menempel. Jadi setelah terjadi pembuahan, maka si perempuan itu menempel di dinding rahim, kemudian berkembang biak. Jadi dari segi bahasa benar, tapi orang dulu nggak paham, sehingga diterjemahkannya menjadi segumpal darah. Yang sebenarnya sesuatu yang menempel di dinding rahim. Ini adalah proses yang bagi orang-orang di Islam membaca ini itu jadi sangat kaku. Gak mungkin Rasulullah Muhammad itu membuat sendiri seperti ini, karena pemahaman tentang itu gak ada. Ini yang harusnya menjadi bagian dari pemahaman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi manusia dan hidup di dunia dalam waktu yang tertentu. Maka di dalam hidup kita Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala-galanya. Kalau diceritakan lengkap itu terlalu panjang. Saya tadi bilang Pak Nandanya kan dulu dia yo. Ampun. Siap. Sehingga akan saya ambil satu bagian saja supaya kita memahami kita sebagai orang yang balita ya. Banyak di atas 50 tahun. Pak Sam itu sudah 70 lebih, saya 70 lebih. Bapak-bapak yang lain mungkin ada yang bilang kurangnya juga sedikit, ada yang semuanya di bawah 50 rasanya kan. Sehingga sudah waktunya kita memahami bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Di dalam surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata itu di Allah. Masalah rezeki, mari kita lihat. Saya dikirimi cerita, saya pernah membuat di kelompok dosen. Ini pensiunan saya lupa, mungkin saya nggak masukkan. Supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah pasti nggak akan terluka. Sehingga ada kisah yang sampaikan ke saya itu, ada seorang ibu-ibu parubaya gitu. Dia mencari rezekinya dengan berjualan kue basah di pasar, laris. Dan hebatnya dia, itu cerita yang mengisahkan itu, ibu ini selalu sholat on time. Jadi pada waktu itu beliau ngamati yang masih sibuk melayani pembeli, itu begitu mendengar adzan, ibu ini mohon pamit, mohon maaf,
Ini Tuan Besar sudah memanggil. Untuk itu Bapak Ibu mohon menunggu. Bagi yang berkenan, bagi yang tidak berkenan kami persilahkan. Kira-kira 15 menit. Kalau tidak sholat berjamaah, karena perempuan tidak harus berjamaah ke masjid, tetapi dia mengambil waktu begitu adzan selesai mulai dulu sholat. Dan sebelum sore dagangannya selalu habis. Kemudian orang ini yang nama ini satu saat begitu pelanggan itu sepi, agak sepi, maka dia memberanikan diri bertanya, "Ibu, saya heran, mengapa ibu yang berjualan itu kan berharap laku keras. Ini yang antri masih banyak, kenapa ibu tinggalkan? Tidak khawatir rezekinya berkurang?" Beliau menjawabnya luar biasa. Beliau yang datang itu kan hanya agen yang membawa rezeki atau kurir kalau bahasa pengantar suratnya. Sedangkan yang pemilik rezeki sedang memanggil kita. Kalau bos manggil kita, mestinya kita segera jawab. Sehingga beliau itu meninggalkan, nggak takut Pak pelanggannya pergi. Rezeki itu yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan kurir. Kurir itu nggak bisa memberi rezeki kepada kita. Yang memberi adalah yang punya rezeki. Itu saya sampaikan kepada orang itu. Ada yang kemudian, "Pak, terima kasih, saya belum bisa seperti itu." Saya juga kadang-kadang. Yang diceritakan Pak Joko cadangannya saya kerasan. Di waktu pelepasan pensiun itu menceritakan, waktu saya jadi penjahat dan pejabat itu kalau nggak pernah jadi penjahat. Itu kalau adzan biasanya saya turun ngajak orang-orang untuk berjamaah ke masjid. Ternyata di kantor sudah sepi, alhamdulillah sudah pergi di masjid, tapi di masjid itu nggak ketemu. Ternyata setelah saya turun jadi penjahat itu diceritai, "Bapak tahu waktu itu sepi?" "Iya." "Kenapa?" "Mereka itu hanya ngumpet di bawah meja." Di bawah meja supaya nggak ketahuan kalau nggak pergi ke masjid. Orang diajak baik aja orang susah, tapi kalau diajak mabuk mungkin tetap. Kalau kita yang kedua ini peristiwanya belum selesai, masih hangat di TV. Yaitu kalau ibu-ibu bapak-bapak suka misalnya TV berita, itu ada Pak Sudrajat di Kemayoran Jakarta. Dia jual kue es gabus. Nah itu polisi sama Babinsa ditangkap karena dianggap dia menjual es pakai dasarnya spon. Kalau spon kan lebih haram ya. Kalau kita beli spon kan lebih mahal daripada kue. Nah, kemudian diperas memang kayak spon, jadi es gabus apa istilahnya, warwalan. Ya. Sehingga diperas. Ya. Maka disuruh makan. Saya lihat di TV, dimakan oleh Pak Sudrajat ini. Katanya pakai dikumpuli, tinggal pakai ditonjok. Sehingga dia akhirnya takut jualan. Tapi apa akhirnya? Kemudian Kapolresnya datang, kemudian dari bosnya Babinsa datang minta maaf. Karena setelah itu dilakukan itu oleh BPOM kalau nggak salah atau apa yang itu, kemudian diteliti. Ternyata es yang dibuat oleh Pak Sudrajat ini layak konsumsi, sehingga mereka kebingungan. Dan yang saya baca Babinsanya itu dihukum 21 hari di penjara, ditahan 21 hari. Nggak tahu kalau yang dari kepolisian ceritanya saya belum membaca. Tetapi yang jadi luar biasa, kalau Allah itu ingin memberi rezeki ada saja caranya. Kelihatannya diberi ujian. Ya. Maka setelah itu dia diberikan motor baru. Kan nggak pernah berpikir jualan dapat motor baru. Masih diberi modal.
Kemudian ada selebriti dari Malaysia itu memberikan hadiah umroh untuk suami istri. Siapa yang mengira? Kalau Allah mau memberi dengan caranya, walaupun kelihatannya susah gitu, tetapi luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan takut masalah rezeki. Kalau kita masih hidup, insya Allah rezeki pasti ada, entah dari mana caranya. Tetapi kalau rezeki itu sudah habis, ya habislah waktu kita. Oleh karena itu, maka jangan terlalu memikirkan rezeki sampai kebingungan. Nanti makan apa yang, kalau yang orang kaya apa yang mau dimakan, tinggal pilih. Kalau kita yang kekurangan mungkin besok makan apa gitu. Tapi nggak usah khawatir, selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan banyak jalan. Dua contoh saja. Kita dengan demikian yakinlah bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu pasti kepada makhluknya, tidak akan ada yang terlantar. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencapainya. Karena rezeki kita tidak akan tertukar. Insya Allah tidak akan tertukar dengan rezekinya ayam atau rezekinya kambing. Rezeki kita pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang harus kita pahami bahwa kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah terbatas. Banyak ayat yang menyampaikan tentang itu. Saya ambil satu saja, yaitu dalam surat Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Ajal ada yang terjemahkan kematian, tetapi ajal itu sendiri menurut bahasa Arab artinya batasan waktu, jatuh tempo kalau bahasa kita. Apabila telah datang ajal mereka dan jatuh temponya sudah datang, maka mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Tidak dapat memundurkannya sesaat pun maupun memajukannya. Artinya kepastian itu sudah pasti dalam segala hal. Contoh waktunya untuk menikah kalau sudah datang, maka tidak dapat ditunda-tunda. Tetapi kalau belum datang, saya punya saudara, saya sebut namanya, dan dapatnya itu hari-harinya itu sudah ditentukan, undangan sudah beredar. Qadarullah calon mempelai prianya itu waktu mengedarkan undangan kecelakaan meninggal, maka ajalnya belum datang, ajal pernikahannya, tapi ajal kematian si mempelai calon itu datang. Sehingga kita yang selalu harus merencanakan sesuatu, tapi hendaknya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada ketentuan yang berlaku kepada setiap kita. Sehingga kita melakukannya sesuatu semuanya harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktunya kita tidak ada yang tahu, tetapi pasti akan datang. Sebagaimana disampaikan Pak Sam tadi bahwa di antara kita sudah waktunya, karena rata-rata umur yang sudah itu sewaktu-waktu tidak nggak bisa diduga, seperti kemarin yang sifatnya sehat itu ada saudara kita yang wafat dengan umur 63, seumur Nabi. Yang Pak Mardiono itu 81. Artinya waktu kita tinggal menunggu panggilan, menunggu antrian. Sehingga apa yang harus kita lakukan selama menunggu antrian itu? Kalau kita
oleh Rasulullah SAW yang diadakan oleh Al-Hakim, dan insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengar, yaitu memanfaatkan 5 sebelum 5 yang datang. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haromika. Ini yang kita sudah nggak mungkin, karena masa mudamu sebelum masa tuamu. Udah terlanjur tua, mudanya sudah mulai lewat, maka nggak usah dipikir. Yang lewat biarkan lewat, hanya sebagai kenangan saja. Kalau ada baiknya kita pelihara, kalau ada salahnya segera kita bertaubat. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa binaka qabla fakrika. Kayamu atau cukupmu sebelum fakirmu. Fakir kan kekurangan. Wa faragaka qabla sabrika. Yaitu sempatmu sebelum sempitmu, kesempatanmu, kelonggaranmu sebelum kesempitanmu. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Sehingga kita tinggal punya 4 paling banyak. Tapi nggak tahu kalau ada yang masih merasa muda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang harus kita jaga sehat kita sebelum sakit. Kenapa sehat harus dimanfaatkan? Karena orang yang sehat, insya Allah semua perintah-perintah Allah semuanya dapat kita lakukan. Yang sebentar lagi insya Allah kita puasa. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Namun Allah memberikan keringanan kepada kita bagi orang yang tidak sehat. Bahwa karena minkum maridah awal safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang safar kemudian meninggalkan puasa karena tidak mampu berpuasa, maka hendaknya mengganti di hari-hari yang lain. Sehingga ibu-ibu yang masih ada kesempatan untuk tidak puasa, maka ini bulan terakhir sebelum Ramadan. Kalau utangnya 30 hari ya sudah tidak cukup. Kalau utangnya kurang dari 20 hari mungkin sudah tidak cukup juga. Karena ini sudah tanggal 12. Sehingga monggo bagi yang masih punya utang karena sakit atau karena tindakan atau karena hal yang lain, bagi yang masih mampu berpuasa hendaknya segera diqadha. Kalau nggak mampu, nggak ada kesempatan lagi dan nggak mampu, maka diganti dengan fidyah. Kalau mampu, kalau bayar fidyah juga nggak mampu, ya sudah. Kalau ada orang yang membayar fidyah boleh menerima. Islam luar biasa. Tidak ada kewajiban yang memberatkan bagi yang tidak mampu, tetapi bagi yang mampu adalah satu keharusan. Kalau kita sudah berlatih, sehingga bagi orang yang punya GERD, punya asam lambung, punya MAH, itu berlatih. Mungkin hari pertama kalau tidak pernah berlatih masuk puasa, mungkin MAH-nya kumat, kemudian GERD-nya kumat, asam lambungnya kumat. Nah, kalau masih muda dulu kan sering kumatnya malam-malam ya MAH. Kalau sudah tua, insya Allah MAH-nya memang MAH karena MAH gangguan pencernaan. Sehingga diberlatih. Sehingga di masa bulan Sya'ban ini kita diajarkan untuk berlatih untuk berpuasa. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa puasa Senin Kamis, ayam bid, insya Allah ayam bid akan dimulai besok, Ahad, Senin, Selasa. Bagi yang mau ayam bid
Tapi yang Senin Kamis silakan masih ada. Sehingga kita memanfaatkan waktu sehat kita. Karena dalam waktu dalam keadaan sakit maka semua menjadi sulit dikerjakan. Mungkin puasa nggak bisa berpuasa. Kalau ada harapan sembuh maka nanti dipotong di hari lain. Kalau puasanya nggak mampu lagi karena nggak ada harapan sembuh, misalkan karena mah kronis atau kena asam lambung kronis atau GERD, maka dapat diganti dengan fidyah. Fidyah itu diberikan setelah lewat puasanya, nggak boleh nyicil. Sekarang mau Ramadan, aku bayar fidyah sekarang lah, 30 hari sekalian, nggak boleh. Maka fidyahnya kalau mau tertib ya setiap hari tidak puasa memberi makan satu orang miskin sehari. Kalau mau mirip ya bisa di akhir Ramadan. Mana yang punya? Kalau nggak punya ya nggak harus bayar. Bahkan kalau ada orang yang punya fidyah kita berhak menerima. Terus bagaimana dikisahkan, ada satu kisah orang yang miskin itu kemudian datang kepada Nabi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini dan biasanya tiap Ramadan ada cerita ini. Yaitu bahwa dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Kenapa? Karena saya menggauli istri di siang hari. Oh, kalau gitu kamu berpuasa 60 hari terus-menerus, 2 bulan terus-menerus, nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi. Jawabnya apa? Ya Rasulullah, uang sehari aja nggak kuat suruh puasa 60 hari. Maka kemudian ya kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin. Dia bingung juga. Nah, orang yang di tempat saya itu yang miskin saya, dimana saya memberi miskin, memberi makan orang miskin 60 orang. Kemudian Nabi mengambil kurma satu keranjang ini dibawa bagikan kepada orang fakir miskin, 60 orang ada di sekitarmu. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, sekampung itu yang paling miskin saya itu sudah dimakan bawa pulang sama saya. Ini adalah salah satu contoh bahwa Islam itu tidak memberatkan. Kalau ada orang yang mengatakan Islam memberatkan, itu pasti karena tidak paham. Jadi sudah tidak puasa, menggauli istri di bulan Ramadan, sudah dapat hadiah kurma. Harusnya kena denda puasa 2 bulan berturut-turut, tetapi akhirnya malah membawa kurma. Ini adalah satu contoh bagaimana Islam memberikan kebaikan kepada umatnya. Yang kedua tadi itu cara puasa, sholat sebenarnya. Sholat itu bagi yang sehat maka harus berdiri. Harus berdiri, rukuk, sujud lengkap. Tetapi kalau sedang sakit maka boleh sholatnya dengan duduk kalau tidak bisa berdiri. Kalau duduk pun tidak bisa, maka sholatnya boleh dengan berbaring. Berbaring ada 2 cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan miring ke arah kiblat, ya. Menghadap kiblat dengan miring. Kalau bahasa orang Jawanya tunjukin ngalor atau ngelor. Kalau itu miringnya susah, maka boleh tentang kepalanya di timur menghadap ke kiblat. Di kepalanya ditinggikan. Kemudian gerakannya dengan isyarat. Kalau masih sadar. Kalau sudah tidak sadar, saya pernah bertanya, kalau Pak Imam mengoreksi itu sudah tidak sadar, maka tidak ada kewajiban sholat lagi. Nah, kalau sama sekali sudah tidak mampu duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu sadar juga tidak,
maka akhirnya disalahkan orang banyak. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita harus menghargai kesehatan kita, sehingga selama kita dalam keadaan sehat, maka kita hendaknya beribadah sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesehatan kita. Bagi Bapak Ibu yang masih kuat berpuasa, tambahi puasa wajib dengan puasa sunnah. Sholat wajib ditambahi sholat sunnah. Zakat ditambahi zakat sunnah alias infak. Tapi seperti ini tidak dipaksa. Kalau kita bandingan, maka bagi yang punya kelebihan jangan ragu-ragu. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan. Kalau yang kita makan besok pagi sudah tidak ada bekasnya, yang kita pakai bisa koyak, yang kita gunakan bisa hancur. Saya punya cerita, ini tetangga sungguh-sungguh terjadi. Saya nggak nyebut tetangga yang bagian mana, karena Bapak Ibu yang pernah rumah pasti tahu. Itu ada tetangga, ya qadarullah, yang punya mobil Agia, Pak. Yang Toyota Agia apa yang Agia. Nah dia itu mau beli cat, nyuruh anaknya. Anaknya bilang, Pak, apa nggak nyambut kami? Oh ya wes satu sini. Habis beli cat, pengen jalan-jalan. Oh darurat, aku jalan-jalan, nabrak tak nabrak. Mobilnya hancur. Alhamdulillah orangnya selamat karena ada airbagnya, sehingga waktu nabrak airbagnya menolong. Tapi tulang selangkanya sering putus. Ya, operasi dikasihkan. Artinya apa? Harta kita itu kalau kita pakai bisa rusak, contohnya seperti itu. Pakaian kita pakai rusak. Alhamdulillah di UI itu setiap tahun dulu dikasih jatah seragam. Saya seragam yang pertama sampai sekarang masih ada. 20 tahun lebih ini masih. Maka luar biasa, harus saya terima kasih pada UI. Termasuk yang saya pakai ini, bawaannya ini seragam UI. Kalau yang atas ini dikasih orang, yang ngasih pegawai UI, nggak tahu datang apa nggak di sini. Yang ngasih pasti ini dikasih orang. Waktu saya jadi penjahat ini, karena dilihat pakaiannya itu aja lalu kasihan, terus dikasih 3 bermerek. Ada juga yang nggak tahu. Saya nggak nyebut nama, walaupun itu baik, tapi nggak tahu saya banyak dikasihani orang nggak tahu. Datang bawa kaos kaki, karena saya punya kebiasaan jelek, saya suka pakai kaos kaki. Pak, Bapak nggak pantas pakai kaos kaki. Kemudian diberikan kaos kaki selusin, mereknya Saint Laurent, bukan merek murah, tapi dipakai loh Pak, jangan tidak dipakai. Begitu saya memecahkan diri itu, kemudian ada saudara datang, tak kasihkan semua. Saya kembali kepada aslinya. Back to basic tanpa kaos kaki dan kaos sepatu. Kebiasaan jelek yang penting. Sampai mana tadi? Sholat. Jadi kembali bahwa kita manfaatkan kesehatan kita sebelum sakit kita. Selama kita bisa berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Saya akan cerita yang ini sampai sekarang masih teringat. Pada waktu itu saya jadi apa itu? Jadi PR3. Saya suka bengkel, baru bengkel ganti per. Saya punya Jeep dulu, Jeep Jimmy. Kemudian dibeli Pak Masud di sana oleh Pak Masud, kemudian dibeli Mbak Matsek, Jeep putih gitu. Itu saya ganti pernya yang belakang, saya ganti sendiri. Itu sudah menjelang maghrib. Itu kemudian ada orang datang bilang, Mas, kalau di kami Mas Edi itu ada sepupu saya, lalu nyuwun sumbangan untuk renovasi masjid. Saya bilang,
Nek boten sakniki pripun, Mas? Nggih boten ngono, Pak. Nggih ngono manut supaya dalam sakniki sore meh maghrib dan saya belum selesai gitu. Karena nanggung. Tapi setelah itu kalau bapak-bapak yang dari yang pernah ke rumah saya di garasi itu saya, kemudian orang itu pergi ke sebelah selatan garasi ke timur. Dulu ada jalannya di situ. Jalan mobil masuk dari timur dulu. Tapi sekarang dipakai bagi waris dari timur. Itu saya tengok kok nggak ada. Saya mikir kenapa sih kok saya kalau tadi ngomong sama nyonya suruh ngambilkan kan selesai. Kemudian saya kejar nggak ada. Datangnya saya juga nggak tahu sudah di belakang mobil. Maka setelah itu saya kalau ada orang minta sumbangan nggak pernah saya tolak walaupun saya tahu dia ini. Kalau tahu ini tak kasih sedikit, kalau tahu persis untuk kebenarannya, kalau ada banyak ya dikasih. Itu namanya kontak saja kesempatan. Kalau kita sempat, ya, gunakan kesempatan sebelum kesempitan. Berarti saya berpikir saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi gagal. Jadi kalau orang datang meminta bantuan, jangan dia meminta bantuan, tetapi justru dia memilih kita supaya kita beramal. Kalau kita milihnya begitu menjadi enak. Orang itu diberi belum tentu senang, tetapi kalau dia diminta biasanya senang. Saya kadang-kadang mengasih orang itu mintanya begini, Mas, tolong saya diberi pahala ya. Gimana Bapak minta pahala ke saya? Ini tolong dipakai oleh saya. Jadi memberi, jangan bilang ini kayak bahwa itu mungkin menyinggung perasaan, masih bisa beli untuk kasih. Tapi kalau aku minta, aku tolong diberi pahala. Sehingga justru kita yang minta pahala pada beliau. Maka dia senang dulu dia Pak, makasih. Insyaallah. Lalu kita lihat di bagian sholat jamaah alhamdulillah. Artinya bahwa apa yang kita minta meminta pahala kepada seseorang itu diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tayamu sebelum miskinmu. Sebenarnya goni itu bisa diterjemahkan cukup, dan fakir itu orang yang kekurangan. Sehingga kalau miskin itu kurang, kalau fakir itu kurangnya teman. Jadi orang miskin itu bekerja, tapi pekerjaannya itu nggak mencukupi untuk kebutuhannya. Tapi kalau fakir itu nggak punya pekerjaan pasti, jadi penghasilannya nggak pasti itu fakir. Sehingga orang yang punya kecukupan, karena yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang harus saya infakkan ya Rasulullah, yang lebih dari cukup. Maka cukupnya itu cukup yang wajar-wajar saja. Jangan bilang cukupnya, nah saya belum cukup ya Pak, kenapa? Aku mau pengen beli pesawat belum cukup. Itu ya nggak pernah cukup. Tapi cukup itu hendaknya kalau kita makan cukup sepiring ternyata masih punya lebih dari itu, maka lebihnya bisa disedekahkan atau diinfakkan kepada tetangga kita yang kurang. Ukuran yang tahu cukup dan tidak adalah Bapak Ibu sendiri, nggak bisa standarnya bisa beda-beda. Saya pernah ketemu orang, kalau manggil saya Pak Haji, mudah-mudahan orangnya nggak kayak di sini. Karena bukan ini, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Saya tidak nyebut nama, tapi baik. Pak Haji, kalau saya itu sudah dapat sehari 20.000 sudah cukup. Dia hidup berdua dengan istrinya. Jadi kalau dapat 20.000 sehari itu sudah cukup. Dia jualan sesuatu. Saya hitung 20.000. Itu kalau beras saat ini sekilo 16. Kalau dia 20.000 dibagi 2, berarti beli berasnya 10.000, beli lauknya 10.000 sehari. Kalau ada kelebihan itu untuk bayar listrik. Artinya yang harus ada itu setiap hari hanya cukup 20.000. Itu maksudnya cukup. Sehingga kalau dia punya kelebihan maka sudah bisa berinfak. Nah, orang itu berapa? Kalau saya cukupnya itu sehari 2 juta ya Pak. Ya sudah, kalau belum 2 juta ya nggak usah berinfak.
Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, masa luangmu sebelum masa sibukmu, sempitmu, dan saya contohkan. Saya kecil itu dilarang. Tapi untungnya kakak saya nggak marah. Kakak saya itu nggak marah, terus dia tanya, berapa apa sih? Ya sibuk maksudnya. Sibuknya apa? Ya kalau bisa menghasilkan uang, sibuk dan menghasilkan uang yang halal. Kalau nggak bisa yang menghasilkan uang, paling nggak berguna. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia. Orinas dan orinas. Bahwa akhirnya kakak saya itu betul-betul yang itu. Yo, itu mengajari Pak Nabi waktu itu masih sugeng. Ya. Sehingga beliau akhirnya ikut pengajiannya Pak Nabi ngurusi mualaf yang Selasa sore. Nggak tahu sekarang masih apa. Dan alhamdulillah wafatnya sampai berumur 91 tahun. Dari waktu pensiun umur 60. Dan celakanya kalau untungnya pas beliau wafat saya pas kena COVID, jadi nggak boleh melayang, nggak boleh keluar rumah pun nggak boleh. Jadi kakak kandung meninggal, layak pun nggak, sehingga dirasani oleh saudara-saudara yang lain. Ini dia gini petok orang apa, dokternya melarang daripada nanti orang yang tambah kena COVID tambah banyak, saya berdosa. Itu gambaran bahwa bagaimana kita memanfaatkan hidup kita sebelum mati kita. Artinya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat kepada dirinya, orang lain, dan juga untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena apa yang kita bawa bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan anak-anak yang hebat. Yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal ibadah kita. Kalau amal syariat yang dibawa justru akan mencelakakan kita. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari hasil pertemuan itu, dari hasil rapat itu dimunculkan orang-orang yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah bosen gitu untuk melihat ya. Namun karena itu sudah keharusan dari tugas kita, maka tetap kita sampaikan. Dan sehu kalau ada yang bosen untuk apa ya, bisa menerima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya kita ini adalah purna tugas, sama-sama purna tugas yang kemudian diminta oleh sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian untuk apa ya, ada di depan pengurus. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan meskipun ini hal yang sangat saru gitu ya, saya katakan bahwa jangan mengira bahwa pengurus ini digaji tiap bulan. Ini mohon pengertiannya. Ya. Jadi yang kepengin sebetulnya monggo lah, ndika saja saya ingin jadi pengurus itu, nanti akan saya revisi ya kalau perlu gitu apa yang sudah kita sampaikan itu. Kalau perlu toh Pak Samsudin sudah bosan untuk diganti, monggo ya, monggo majukan aja, saya tidak keberatan ya. Bagi yang suka ngomong itu nanti muncul, coba muncul di depan kita untuk ngomong, barangkali untuk kampanye, barangkali untuk menggeser saya, silahkan ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kelihatannya memang menjadi pengurus ini menjadi lebih gemuk
Ya, saya tambah lagi sehingga menjadi tidak kesebelasan tapi sudah lengkap dengan apa itu catat. Tapi kami sebagai desa mengatakan bahwa kita perlu kegiatan ini sehingga Bapak sekalian, kalau saya lapor di sini, saya lakukan adalah misalnya saja kegiatan kalau ada Bapak Ibu yang sudah untuk saya